Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susena Eka Prasetya SIP. Saya adalah guru di Man Insan Cendekia Bangka Tengah sejak Agustus 2016 dan saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Saat ini saya mengikuti pelatihan calon kepala madrasah angkatan 2 mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 10 Desember 2022. Materi dan aktivitas belajar saya meliputi On the Job Training 1 atau OJT 1 dari tanggal 24 sampai dengan 29 Oktober 2022. OJT 1 ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang berikutnya yakni In-Service Training 1 atau IST 1 yang dilakukan dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Saat kembali ke madrasah masing-masing, peserta melakukan On the Job Training 2 atau OJT 2 dari tanggal 7 November sampai 15 November 2022 di madrasah asal. Jadi saya mengambil standar proses terkait dengan pembuatan ini pembelajaran. Itu sosialisasi ini menjadi rangkaian, bahasanya menjadi PKB lah bagi Pak Sena. Nah, kita juga belajar. Makanya kita mesti belajar dari Pak Sena, oh ternyata begini. Karena beliau mampu dan ikut lomba-lomba juga. Ya, dipercayakan kami memberikan materi kepada yang lain juga. Jadi berarti kita pernah kita belajar dari Pak Sena. Man Insan Cendekia Bangka Tengah sebagai boarding school menerapkan dua kurikulum yang berbeda, yakni kurikulum akademik dan kurikulum keasramaan. Adanya penerapan dua kurikulum ini ditemukan sebuah masalah dalam pembelajaran akademiknya, yakni siswa mengantuk dan mudah tertidur pada waktu berlakunya kurikulum akademik. Untuk itu, setelah melakukan sosialisasi pada madrasah magang pertama ini, lalu saya mensosialisasikan rencana proyek kepemimpinan pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis digital memanfaatkan Smart TV yang ada di Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Jadi saya dalam tugas calon kepala madrasah ini saya berusaha untuk membimbing pengembangan dan perbaikan proses belajar mengajar. Di mana misalnya tadi saya menemukan ada masalah tentang kurangnya motivasi belajar karena ada tuturan misalnya siswa terlalu capek ketika di malam hari ada kurikulumnya. Pembelajaran secara konvensional cenderung membuat siswa menjadi jenuh dan mengantuk. Dengan pembelajaran berbasis digital, informasi yang disampaikan oleh guru akan lebih kompleks, meliputi informasi teks, pesan, grafik, video, dan audio. Dan pembelajaran digital bisa lebih menghadirkan kondisi real mendekati kenyataan hadir di dalam kelas. Dan tentunya bisa menimbulkan feedback yang lebih baik. Adanya sarana Smart TV yang disediakan Man Insan Cendekia Bangka Tengah kemudian menggerakkan saya untuk memberikan pengembangan kepada tenaga pendidik di tempat magang ini. Kemudian ada juga Kahoot gitu ya. Ini kalau misalnya kita mengevaluasi siswa. Sebenarnya Kahoot juga nggak mengevaluasi ya, jadi bisa saja slide itu slide presentasi 3 slide gitu ya, kemudian baru slide keempatnya itu evaluasi. Jadi di sana bisa terintegrasi penyampaian materi sama evaluasi. Berangkat dari pengalaman sendiri yang memang mengembangkan media permainan berbasis digital, kini saya berbagi kepada guru di madrasah magang pertama ini. Media permainan digital yang biasa saya kembangkan yaitu adalah media permainan ular tangga digital, media permainan monopoli digital, dan bisa juga dengan media permainan yang lainnya. Masih dalam rangkaian OJT 2, saya melakukan magang di madrasah yang kedua, yakni di MTS Negeri 1 Bangka Tengah, tanggal 16 November sampai dengan 25 November 2022. Di madrasah magang yang kedua ini, pengamatan saya terhadap kepemimpinan kewirausahaan sudah berjalan cukup baik. Di sini tersedia 3 buah kantin yang tersusun rapi dan bersih.
Selain itu, saya juga melakukan pengamatan pada pelaksanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan Lil Alamin atau P5P2RA. Pada MTS Negeri 1 Bangka Tengah memang belum menerapkan kurikulum merdeka. Namun dari hasil observasi saya di madrasah ini, terdapat karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Di madrasah magang yang kedua ini saya juga melakukan konsultasi terkait praktik pelaksanaan evaluasi diri madrasah atau EDM, praktik supervisi bagi tenaga pendidik, konsultasi terkait pelaksanaan penilaian kinerja guru atau PKG, dan yang terakhir, pelaksanaan rencana tindak kepemimpinan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja. Saya melakukan praktik pembinaan bagi tenaga pendidik berupa pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan tema upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui media permainan ular tangga. Pada lokasi magang kedua ini saya menemukan masalah yakni kurangnya media pembelajaran berbasis digital. Bahkan seperti pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran presentasi PowerPoint. Menurut informasi yang saya dapatkan, di madrasah magang kedua ini juga minim sekali guru yang membuat karya inovatif dalam metode mengajarnya. Untuk itu, saya melakukan rencana kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB berupa upaya meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan media permainan ular tangga pada semua mata pelajaran. Dalam pembinaan PKB ini, saya menjelaskan kepada guru di lokasi magang bahwa dengan membuat media permainan ular tangga ini, kita bisa membuat 2 PKB sekaligus. PKB yang pertama yakni karya inovatif berupa produk media ular tangga, dan PKB yang kedua yakni bisa dilanjutkan dengan membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. Media permainan ini terdiri papan atau board game yang digunakan sebagai tempat permainan, kemudian kartu soal di mana guru hanya perlu menempelkan materi pembelajaran di balik kartu ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kartu karakter yang berisi penanaman karakter positif dan perlunya menghindari karakter yang negatif. Setelah saya melakukan pembinaan lalu inovasi media pembelajaran melalui permainan ular tangga ini, saya serahkan kepada Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum yakni Ibu Siti Rustika SPD. Saya sangat berharap inovasi media permainan ular tangga yang telah saya ciptakan ini bisa bermanfaat bagi guru di madrasah magang kedua. Dan ke depan dapat memberikan motivasi bagi tenaga pendidik untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Inilah yang dapat saya persembahkan sebagai presentasi gelar karya dalam pelatihan calon kepala madrasah angkatan 2 tahun 2022. Terima kasih atas bimbingan semua pihak yakni para widya iswara, para evaluator, para mentor, dan rekan-rekan seperjuangan pelatihan Cakamat tahun 2022. Salam Madrasah Mandiri Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim SAGMM, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah. Mengenal sosok Pak Susena Ika Prasetya SIP, beliau ini adalah guru yang energik dan kreatif, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran. Sehingga pada peringatan Hari Guru Nasional, saya sebagai kepala madrasah memberikan penghargaan kepada Pak Susena sebagai guru inovatif. Di samping guru ini, Pak Susena ini sebagai guru yang inovatif, beliau juga terpilih sebagai agen perubahan dalam pembangunan zona integritas umat insan Cendekia Bangka Tengah. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Susena Ika Prasetya SIP dan semoga sukses dalam mengikuti pelatihan calon kepala madrasah
Angkatan 2 tahun 2022. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengenal Bapak Susena Eka Prasetya sebagai sosok rekan mengajar di madrasah yang sangat disiplin, kemudian sangat kreatif, terutama dalam mengembangkan media-media pembelajaran di madrasah. Semoga beliau diberikan kesuksesan dan kelancaran sehingga bisa lulus diklat dengan nilai terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Moko, waktu kesiswaan di MTSN di Satu Bangka Tengah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Susena serta magang calon kepala madrasah yang sudah memilih MTS kami sebagai tempat untuk berbagi ilmu, mencari pengalaman, dan juga bisa menambah kompetensi mungkin untuk tugas selanjutnya. Kesan kami terhadap Susena, beliau orang yang humoris, aktif, kreatif, dan bisa memotivasi rekan-rekan kami di MTS 1 Bangka Tengah untuk meningkatkan kapasitas dalam teknik-teknik pengajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat berkarya, selamat menempuh jenjang yang lebih tinggi. Sebagai kepala madrasah kami doakan lebih berprestasi lagi dan mampu membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di madrasah. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat antusias, menarik ya. Saya pun terbantu, sangat terbantu sekali. Biar mereka itu menarik menggunakan mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah ya. Jadi ini mungkin akan saya gunakan terus ketika pelajaran bahasa Arab. Karena saya itu biasanya menggunakan ini, Pak, menggunakan apa itu kartu arisan itu. Itu tuh kalau untuk arisan tuh ternyata kurang apa ya? Karena cuma face to face, tidak suruh. Ternyata kalau pakai ini ternyata lebih menarik dan lebih berkesan. Anak-anak pun lebih semangat dalam menjawabnya.